Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjalankan ibadah puasa, tidak ada halangan sedikit pun, hingga air, hingga full, dan selalu dibagi kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, lagi-lagi ya, sebagian media Indonesia memberitakan tentang kenapa harga BBM atau bahan bakar minyak di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Ya elah, ibarat kata sebagian media Indonesia ini ketinggalan zaman atau kurang pergaulan. Kemana aja bang? Sejatinya dari dulu minyak Malaysia itu lebih murah daripada Indonesia, karena dekat Malaysia itu tidak impor, tidak seperti Indonesia yang masih impor. Ditambah lagi perang antara Rusia dan Ukraina, jadi terhambat pasokannya. Salah satu contohnya baru-baru kemarin itu, kapal milik Syarikat Pertamina diblok oleh sebagian orang di perairan Denmark dengan alasan kapal milik Syarikat Indonesia itu bawa minyak dari Rusia. Kalau pasal Ukraina banyak cakap, banyak tindakan. Kalau pasal Palestina, kemana aja selama ini kalian? Tidak ada tindakan, hanya kecam saja. Tidak ada tindakan sama sekali, tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau pasal Ukraina, ya elah, langsung bergerak. Ya elah, banyak cakap lah ini itulah. Padahal rakyat Palestina juga manusia, harus adil. Mendingan Rusia tuh, walaupun Rusia menyerang Ukraina, tetapi tentaranya tidak zolim seperti tentara Laknatullah. Kalau tentara Laknatullah, anak-anak dibantai, orang tua dibantai, ibu-ibu dibantai. Sedangkan tentara Rusia tidak, malahan bagi makanan dan bantuan. Sekarang rasakan akibatnya karena pemerintah Rusia, si Putin, mengeluarkan aturan baru. Kalau ingin membeli migas atau minyaknya, kena menggunakan mata uang rubel. Ditambah lagi sebagian anggota NATO itu bergantung sama Rusia, macam Jerman dan yang lainnya. Rasakan itu. Makanya harus adil, jangan pilih kasih. Sama Ukraina kalian berkoar-koar, bertindak. Cuma Palestina diam 1000 kata. Malahan Jerman sekarang kelabakan karena harga minyak naik karena peraturan Putin. Makanya jangan menggertak orang lain kalau tidak ingin digertak. Ibaratnya kamu telah membangunkan singa tidur. Tuh, Putin itu singa tidur atau Rusia tuh singa tidur. Oke, next ke berita kompas.com ini. Kenaikan harga BBM. BBM saya sudah jelasin sebelumnya ya kan. Artinya bahan bakar minyak jenis Pertamax di Indonesia menjadi 12.500. Allahu Akbar. Per liter menuai polemik. Tentulah pasti banyak yang protes. Inilah kalau bergantung sama impor. Jadi macam ini konsekuensinya. Sementara itu, warga Malaysia selama ini justru menikmati harga BBM yang relatif sangat murah dibandingkan para tetangganya di ASEAN. Karena mereka mandiri, tidak impor, olah sendiri, konsumsi sendiri. Berdasarkan laman Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan high-level pengguna, harga bensin terbaru per April 2022 dengan oktan 90 atau RON 95 dijual di Malaysia seharga RM205 atau setara 6.900 per liter. Mengapa harga BBM di Malaysia bisa sangat murah? Kan saya sudah jelasin sebelumnya, mereka tidak impor, tidak bergantung sama impor, olah sendiri, guna sendiri atau konsumsi sendiri. Oke, di sini ada beritanya ya, kita akan lihat videonya. Sahabat Kompas.com, Alhamdulillah. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax di Indonesia menuai polemik. Pastilah. Dari yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.200 per liter, kini harga Pertamax melonjak menjadi Rp12.500 per liter. Signifikan. Hal ini lantas berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah lantaran bersubsidi, yaitu Rp7.650 per liter. Di saat harga BBM tengah menjadi polemik nasional, warga Malaysia selama ini justru menikmati harga BBM yang relatif sangat murah dibandingkan para tetangganya di ASEAN. Diketahui, harga BBM di Malaysia diperbaharui dalam sepekan sekali, mengikuti peraturan resmi dari Kementerian Keuangan Malaysia. Kalian patut bersyukur, jadi jangan mengeluh, oke? Adapun harga BBM di sana dibedakan berdasarkan nilai oktan atau RON. RON, yes.
Sebagai informasi, oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang dihasilkan di ruang bakar. Semakin tinggi oktan semakin bagus ya, udah tahu. Sementara RON atau Research Octane Number adalah angka oktan yang didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin. Yes. Harga BBM di Malaysia. Berdasarkan laman Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, harga BBM terbaru di Malaysia per April 2022 dengan oktan 95 atau RON 95 dijual seharga Rp2,05 Malaysia atau setara Rp6.900 per liter. Dengan RON 95 ini, BBM termurah yang dijual di Malaysia memiliki kualitas di atas Pertamax yang dijual di Kualitasnya di atas Pertamax. Ya jelas lah, Pertamax dekat Indonesia itu RON 92, sedangkan di Malaysia itu RON 95. Kalau di Indonesia, Pertamax itu di tengah-tengah, bukan rendah sangat, bukan tinggi sangat. Jadi di tengah-tengah dia. Itulah yang buat tercengang ialah RON dekat Malaysia itu lebih tinggi, akan tetapi lebih murah dekat Indonesia. Ya lagi-lagi lah, karena Indonesia masih impor. Indonesia dengan spesifikasi RON 92. Kemudian, Pertalite Pertamina memiliki kandungan yang lebih rendah lagi, yaitu RON 90. Adapun BBM diesel di Malaysia dipatok pemerintah seharga Rp2,15 Malaysia atau sekitar Rp7.330 per liter. Selanjutnya, untuk bensin dengan oktan lebih tinggi yaitu RON 97 di Malaysia, saat ini dijual seharga Rp3,83 Malaysia atau setara Rp13.075 per liter. Gokil. Kualitas RON 97 yang dijual di SPBU Petronas Malaysia ini mendekati produk Pertamax Turbo dengan RON 98 yang dijual di SPBU Pertamina dengan harga terbaru mencapai Rp14.500 per liter. Beda banget. Sebagai informasi, pemerintah Malaysia hanya memberi subsidi untuk bensin RON 95. 95 dikasih subsidi ya. Faktor lain yang harus diperhatikan selain menikmati harga BBM yang lebih murah adalah bahwa Malaysia memiliki gross domestic product per kapita yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Itu salah faktornya. Pada 2020, GDP per kapita Indonesia adalah sebesar $3.869 AS atau setara Rp55,57 juta. Sedangkan GDP per kapita Malaysia 3 kali lipatnya, yaitu sebesar $10.401 AS atau setara Rp149,40 juta. Selain itu, Malaysia juga dilaporkan berada di peringkat kelima dalam rasio harga bensin paling terjangkau dengan gaji rata-rata setelah mengesampingkan negara-negara Timur Tengah. Hebat ya, salut lah. Adapun, harga BBM di Malaysia yang relatif sangat rendah ini tak lepas dari kebijakan subsidi pemerintah, sama halnya seperti di Indonesia. Namun bedanya, Indonesia memberi subsidi pada produk BBM dengan kualitas rendah, seperti solar subsidi dan kompensasi pada bensin dengan nilai oktan atau RON 88 alias premium. Sementara, di Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas oktan 95, lebih tinggi, RON 95. Menteri Keuangan Malaysia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menghabiskan 2 miliar ringgit Malaysia untuk menyubsidi bensin dan diesel pada Januari lalu. Dengan skema subsidi negara untuk BBM ini, pemerintah Malaysia berharap masyarakat rentan dapat terbantu serta bisa memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalian masih ada aja mengeluh harga minyak di negara kalian naik, kalian lihat dulu di Indonesia. Kalau tentang Indonesia, kalian semua sudah tahu. Tadi kan di video ini dijelaskan. Kalau dekat Indonesia, yang disubsidi sama pemerintah itu hanya golongan yang di bawah. Contohnya, macam premium yang RON-nya 90 atau 88. Baru itu disubsidi sama pemerintah. Kalau yang di atas itu tidak. Beda halnya dekat Malaysia. Dekat Malaysia kualitasnya bagus. Dengan RON 95 itu disubsidi sama pemerintah, kecuali di atas itu terbaik lah. Mungkin salah satu faktornya kenapa minyak dekat Indonesia itu naik karena perang Rusia dan Ukraina.
Mungkin juga ada mafia di dalamnya. Apa faktornya kalau minyak naik? Kalau minyak naik, otomatis harga barang-barang macam itu naik semua. Belum naik aja minyak udah mahal ya, barang-barang macam daging, telur, cili, dan yang lainnya itu naik. Apalagi ditambah minyak naik, ya sudah itu naik lagi itu barang-barang yang tadi saya sebutkan. Di tengah situasi yang tengah panas macam ini, ada mantan presiden sebelumnya itu membanding-bandingkan di zaman pemerintahnya. Dulu pemerintahnya itu cuma 2 kali naiknya. Itu pun katanya tidak tega. Ya beda bos, sekarang ini zamannya COVID. Zaman lu belum ada COVID. Zaman sekarang Rusia dan Ukraina perang. Zaman lu mah damai. Kok dibanding-bandingin sama pemerintah sekarang yang huru-hara? Huru-haranya karena COVID dan perang Rusia dan Ukraina ya. Tapi ada berita gembiranya, yaitu bagi pekerja yang pendapatannya RM1000 itu ada bantuan RM300. Entah itu 300 itu tiap bulan atau berapa bulan sekali, tidak tahu. Tapi mending lah ya ada bantuan dari pemerintah daripada nggak ada sama sekali. Di zaman sekarang ini kita harus banyak-banyak bersyukur tahu, jangan banyak mengeluh. Makan 3 hari sekali itu udah cukup itu, alhamdulillah. Jadi jangan minta lebih ini, beli itu, jangan. Di luar sana belum tentu mereka ketemu nasi dalam sehari. Bahkan 3 hari sekali mereka jumpa nasi. So, bersyukur. Kalau punya uang lebih, sisihkan kepada saudara kita yang memerlukan. Ibaratnya sedekah lah. Ketika kita meninggal di alam kubur, itu yang dinampakkan pertama kali yaitu sedekah. So, kalau kita masih hidup, jangan sia-siakan untuk bersedekah. Bilioner orang yang sudah mati itu atau yang sudah meninggal, kalau misalkan mereka dihidupkan kembali, ditanya, kalau misalkan kamu hidup kembali, dibagi hidup kembali, apa yang kamu lakukan? Mereka menjawab sedekah. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa menekan harga minyak dan bisa turun kembali agar barang-barang di luar sana bisa normal, tetap stabil, tidak naik. Kasihanlah masyarakatnya kalau misalkan barang-barang naik, pendapatan mereka pas-pasan. Tak tegalah tengoknya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu program Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.